Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat daftar isi otomatis untuk sebuah makalah. Sebelum kalian membuat daftar isi otomatis, kalian harus paham terlebih dahulu apa yang namanya bab dan apa yang namanya subbab. Kalau bab itu termasuk kata pengantar, daftar isi bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya itu dinamakan bab ya guys, atau kita sebut dengan bab. Kalau yang 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya itu kita sebut dengan yang namanya subbab. Kalau kalian udah paham hal tersebut, langsung aja kita praktekkan. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu daftar isi yang udah ada. Langsung kita ke bagian bab yang pertama, mulai dari kata pengantar. Di sini kita blok saja, kemudian kalian klik kanan nih di bagian style ada tulisan heading 1, pilih update heading 1 to match selection. Nah, setelah itu tinggal kita klik di bagian heading satunya. Oke. Lanjut kita ke bagian bab yang kedua yaitu daftar isi. Kita blok, langsung kita klik di bagian heading 1. Langsung kita lanjut lagi ke bagian bab 1. Ini kita blok, kemudian kita klik di bagian heading 1. Nah, selanjutnya di bawah sini ini kan ada 1.1. Ini dinamakan dengan subbab. Nah, caranya kita blok, kemudian kalian ke heading 2, klik kanan dan pilih update heading 2 to match selection. Oke, jadi kalau pertama kita pilih update terlebih dahulu ya. Kalau enggak nanti punya kalian akan berantakan. Biasanya setelan awal itu kan mengikuti setelan awal yang ada di Word kalian. Oke, kalau udah tinggal kita klik nih, klik bagian heading 2. Lalu scroll ke bawah lagi, kita cari apakah ada subbab. Nah, ini ada lagi, ini blok. Kalau kali ini langsung klik saja heading 2. Jadi nggak perlu klik kanan, kemudian pilih update, itu nggak perlu. Cukup satu kali aja pertama kali. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini kita blok, kemudian kita klik heading 2. Scroll lagi ke bawah. Nah, ini udah sampai ke bab 2. Kalau di bab 2 sama, ini kita blok. Ingat, ini apa bab? Nah, kalau bab berarti heading 1. Kita klik di bagian heading 1. Lanjut, ini ada 2.1, ada subbab di bagian bab 2. Nah, kalau ini kita blok, kemudian kita pilih yang di bawah sini nih. Nah, kemudian pilih create a style. Kita kasih nama subbab 2. Lalu kita pilih modify. Nah, kita ubah nih di bagian style based on. Yang tadinya subbab 2, kita ganti menjadi heading 2. Setelah itu kita atur di bagian fontnya, ukurannya, kemudian tebal enggaknya. Kalau udah tekan OK. Nah, nanti di sini akan muncul tulisannya nih subbab 2. Kita blok. Nah, ini udah di blok, kita klik. Oke, selanjutnya scroll lagi ke bawah. Ini ada subbab 2 lagi. Kita blok, kemudian kita klik subbab 2. Kita scroll lagi ke bawah, apakah masih ada? Nah, ini udah bab 3. Bab 3-nya kita blok. Kita klik yang heading 1. Ingat ya, semua bab itu masuknya ke heading 1. Nah, kalau di bab 3 ada subbab lagi, maka kita harus buat lagi. Kita blok, kemudian kita pilih yang ada di sini, pilih create a style, dan kita ubah menjadi subbab 2. Nah, setelah itu tinggal subbab 3 ya, sorry, karena ini ada di bab 3. Setelah itu kita pilih modify lagi. Nah, ubah di bagian style based on menjadi heading 2. Tetap heading 2 ya, cuma perbedaannya ini ada di bab ketiga. Atur font, ukuran, kemudian tebal enggaknya. Kalau udah tinggal kita klik OK. Setelah itu tinggal kita scroll lagi, apakah ada subbab lagi di bab 3. Kita coba lihat, nah udah nggak ada ya, ini adanya bab 4. Di bagian bab 4 kita blok, klik di bagian heading 1. Ingat, semua bab masuk ke heading 1. Nah, karena di sini ada ini lagi nih, ada subbab lagi di bagian bab 4, maka kita blok, kemudian pilih sini create a style, kasih nama lagi subbab 4. Pilih modify lagi, ubah di bagian style based on menjadi heading 2. Nah, setelah itu kita kasih nih Times New Roman ukuran 12 tebal, kemudian tekan OK.
Kita scroll lagi. Nah, di bawah sini masih ada lagi ternyata. Kemudian ini kita blok dan pilih subbab 4. Kalau udah, tinggal kita ke atas, ke bagian daftar isi. Mana nih daftar isinya? Ada di atas. Nah, klik saja di bagian sini atau di bawahnya boleh. Ini di atasnya kita hapus. Nah, kita ke bagian reference. Nah, nanti di sini ada table of content. Kalian klik saja dan pilih yang atas sendiri. Nah, nanti secara otomatis tadi yang kita buat akan dibuatkan daftar isi otomatis, guys. Nah, kita hapus di bagian kontennya. Nah, begini, maka daftar isi berhasil kita buat, guys. Tuh, kata pengantar daftar isi bab 1 ini masuk ke heading 1. Kemudian 1.1 dan seterusnya masuknya ke heading 2. Oke, ini buat heading 2 sama tapi masuknya ke subbab 2. Dan ya gitu aja, guys, sebenarnya cara membuat daftar isi otomatis. Tinggal kalian sesuaikan saja dengan makalah yang kalian miliki. Oke, guys, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian mengalami kendala, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti kita bahas. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau video ini dapat membantu dan bermanfaat untuk kalian.